Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. 1 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha, sudah ada beberapa tempat yang menjual hewan kurban. Namun, pemerintah sudah membuat syarat bagi hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta telah membuat syarat hewan ternak yang boleh masuk wilayah DKI Jakarta selama pandemi COVID-19. Syarat tersebut tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian soal pelaksanaan kegiatan kurban di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, dalam surat edaran juga terpapar terkait protokol kesehatan yang wajib dipatuhi penjual hewan kurban dan pada saat proses pemotongan hewan kurban, di mana syarat hewan ternak kurban tersebut adalah surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan. Hewan ternak juga harus menunjukkan tanda negatif penyakit antraks agar aman saat dikonsumsi. Namun, Dinas KPKP DKI Jakarta memastikan bahwa hewan kurban tidak perlu melakukan tes swab karena diketahui belum ada bukti penularan COVID-19 dari hewan ke manusia. Selain itu, para penyalur hewan kurban juga wajib mengantongi surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Lalu pemirsa, bagaimana prosedur dalam menjalankan ibadah Idul Adha? Kita akan langsung bertanya dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Kamar, apa kabar Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Sarah, terima kasih. Alhamdulillah Prof. Nah Prof, kita sebentar lagi bulan depan akan merayakan Idul Adha. Sebenarnya seperti apa sih Prof anjuran yang diberikan kepada masyarakat? Apakah nanti kita boleh beribadah sholat id contohnya saat Idul Adha nanti Prof? Ya, Kementerian Agama akan mengeluarkan surat edaran. Insya Allah 1-2 hari ini Menteri Agama akan mengeluarkan edaran tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan korban. Karena sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban ini adalah satu paket lah kira-kira begitu ya. Dan tentu di masa pandemi ini tentu ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita ikuti bersama. Kementerian Agama akan mengeluarkan edaran tentang bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di seluruh Indonesia di masjid-masjid kita dan juga bagaimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seharusnya dilaksanakan bagi mereka yang ingin berkurban begitu. Misalnya saya kira kita semua sudah ketahui tentang surat edaran Menteri Agama sebelumnya tentang penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah. Kira-kira untuk penyelenggaraan Idul Adha di masjid-masjid di seluruh Indonesia kurang lebih sama ya. Jadi harus dipastikan bahwa tempat di mana ibadah akan dilaksanakan itu dipastikan bebas dari COVID yang tentu mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. Juga boleh dilaksanakan di lapangan atau di tempat-tempat yang lain dengan syarat tadi itu dipastikan tempatnya sehat, tidak aman dari COVID-19. Begitu juga untuk penyembelihan hewan kurbannya. Hewan kurbannya juga diatur sedemikian rupa agar dipastikan bahwa proses penyembelihan kurban, proses pengulitan, pencacahan, dan distribusi dagingnya kepada para mustahik itu dipastikan tidak akan menjadi sumber atau tidak akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sehingga harus dijaga betul. Protokolnya dijaga betul sehingga tidak terjadi seperti yang tidak kita inginkan. Demikian Mbak Sarah. Baik, berarti tetap protokol kesehatan yang paling diutamakan ya Prof. Tetapi menjelang Idul Adha sekarang sudah terlihat sejumlah penjual hewan ternak kurban Prof. Kamar. Dan dikatakan juga pemerintah juga sudah mengeluarkan anjuran dan juga syarat-syarat yang harus dipatuhi baik mereka yang menjual dan juga calon pembeli. Ini apa saja sebenarnya anjuran persyaratan yang harus dipenuhi? Ya, jadi kalau terkait dengan hewannya ya, hewan kurbannya itu di samping alasan kesehatan, juga alasan syariahnya sebenarnya. Karena untuk dijadikan hewan yang akan dijadikan kurban itu tidak boleh hewan yang sakit, harus sehat begitu. Jadi terlepas dari potensi penyebaran COVID-nya juga memang dari sisi persyaratannya, dari sisi syariahnya, dari sisi fikihnya, hewannya harus dipastikan tidak sakit begitu, harus yang sehat, tidak boleh cacat dan seterusnya. Jadi saya kira edaran ini sinergis ya, jadi seluruh kita semua menyadari itu. Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama bersinergi bersama-sama satu visi untuk memastikan bahwa di samping hewan kurban tidak boleh menjadi tempat atau menjadi instrumen transmisi penyebaran COVID, juga memang dari sisi fikihnya harus dipastikan tidak boleh hewan yang sakit. Jadi ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya diantaranya adalah hewan itu harus sehat,
bahkan tidak hanya harus sehat, tapi juga cara memperolehnya juga harus halal, kira-kira begitulah. Jadi lebih ketat lagi. Demikian Mbak Sarah. Ya Prof, ini untuk mendatangkan hewan ternaknya sendiri mungkin ada beberapa yang memilih untuk mendatangkan dari luar daerah, terutama luar dari DKI Jakarta. Apakah ada persyaratan, contohnya surat izin keluar masuk harus dipersiapkan, dan seperti apa sebenarnya dalam memilih hewan kurban itu, Prof Kamar? Ya, kalau Kementerian Agama tentu tidak mengatur lalu lintas masuknya hewan di suatu tempat ya. Kementerian Agama hanya memberikan panduan bahwa hewan yang akan dijadikan hewan kurban tentu dipastikan bahwa hewan itu tidak sakit ya, hewan itu tidak cacat, misalnya matanya tidak boleh buta misalnya, atau sebelahnya tidak ada, atau sakit begitu. Karena ini dipakai untuk berkurban, jadi berkurban itu harus hewan yang sehat, harus yang gemuk ya, harus yang bagus begitu fisiknya. Jadi harus dipilih hewan-hewan yang memang bagus. Itu menurut perspektif syariahnya atau perspektif fikihnya. Nah, kalau perspektif lalu lintas masuknya tentu diatur oleh pemerintah daerah. Kementerian Agama tidak sampai di situ. Tetapi saya kira sinergi ya antara kita semuanya, aturan yang kita keluarkan, edaran yang kita keluarkan saling mendukung, saling memastikan bahwa penyelenggaraan kurban ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita bersama, tidak menjadi sumber klaster penyebaran COVID, dan juga sesuai dengan fikih, sesuai dengan syariah yang disyariatkan oleh agama kita. Baik, terima kasih Prof Kamar. Berarti kuncinya adalah di sinergi untuk menjamin kelancaran ibadah Idul Adha kita nanti. Terima kasih Prof Kamar sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.